Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bini sepuh, sedaya mawon ingkang kawula mulyakaken, para jamaah salat subuh ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita panjenenganipun Abah Haryanto dalah keluarga besar Masjid Ar-Rahman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan zahiran wa batinan. Para pendengar radio Mayangkara FM yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, monggo sareng-sareng kita pancataken raos puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene menapa enjing niki alhamdulillah kita sedaya dimulyakne Allah taala, kita sedaya dihadiraken Allah, ditakdiraken saged jamaah subuh wonten Masjid Ar-Rahman menika. Niki nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala, napa malih di bulan suci Ramadan. Mugi-mugi leres-leres hal niki dados tondo pilih kita sedaya tiang-tiang sing dikersakne sae kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salam boten kesupen mugi katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat pertolonganipun khususipun benjing wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah niki posone sampun angsal kalih dosa Pak nggih. Niku pun meh bodho niku jenengan remen napa susah? Nggih, delok-delok nggih. Bapak Ibu, kita sedaya berharap muga-muga kanthi kita benjing medal saking bulan suci Ramadan, muga-muga dosa-dosa kita sampun tingapura kalih Allah. Keranten napa nalikane tiyang diparingi kesempatan Allah panggih kalih bulan Ramadan, terus Ramadan telas kok dosane mboten disepuro kalih Allah, niku tondo tiyang niku didohne saka rahmati Allah. Ila muga-muga kula jenengan sami medal saking bulan Ramadan, dosa-dosa kita sampun disepuro kalih Allah. Allahumma. Dalam sebuah hadis riwayat an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu annahu qala, Ka'ab bin Ujrah ngendikaaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh dhateng para sahabat, ukhduru al mimbar, hei sahabatku reneo nyedeka mimbar. Ketika niku Kanjeng Nabi badhe khutbah, sahabate Kanjeng Nabi diperintah kapulih nyelak. Fahadorna, lalu kita datang, kita mendekat kepada mimbar.
Kemudian falam martaqo darajatan qala amin. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad minggah datang mimbar Bapak Ibu, pada tangga pertama Kanjeng Nabi dungo amin. Falam martaqo darajatas saniyah qala amin. Ketika Nabi Muhammad minggah malih dateng tangga sing nomor kalih saking mimbar Nabawi Pak, Kanjeng Nabi dawuh amin. Falam martaqo darajatas salisah qala amin. Ketika Kanjeng Nabi minggah malih dateng tangga mimbar yang ketiga, Kanjeng Nabi dungo malih amin. Falam manazala kulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'u. Lajeng sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai khutbahipun, lajeng beliau mandap saking khutbah, para sahabat lajeng tanglet, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'u. Wahai Rasulullah, di hari ini kita sedaya niku mireng saking panjenengan ya Rasul kalimat sing boten nate kita mireng saderengipun. Panjenengan kok maos amin, amin, amin. Niku napa Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam aradalli ay atani faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Qultu amin. Wahai para sahabatku, nalikane kula wau minggah dateng mimbar, neng undak-undak pertama saking mimbar niku malaikat Jibril alaihissalam rawuh dateng kula. Lalu malaikat Jibril berdoa ngeten Pak, dungane malaikat Jibril ba'udaman adraka Ramadan falam yughfarlah. Wahai Nabi Muhammad, ditebihne saking rahmati Gusti Allah sinten orang yang menemukan bulan suci Ramadan falam yughfarlah, tapi dosa-dosane mboten disepuro. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad jawabin napa? Amin. Amin Kanjeng Nabi. Ai istajib lana. Mugi-mugi dikabulaken Allah. Niku amin niku isim fi'il amar. Jadi maknane amin ai istajib lana. Kanjeng Nabi ngamini dungane malaikat Jibril wau, wahai Nabi Muhammad, sinten mawon saking menungso niki ditakdirke Allah ketemu kali bulan suci Ramadan falam yughfarlah, tapi dosa-dosane kok ndak disepuro, berarti dheweke niku adoh saka rahmati Gusti Allah. Faqala fakultu amin. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad menjawab amin. Qabul wahai Jibril. Ai ab'adallah man adraka syahra Ramadan faqassara fil ibadah wa taubah hattan qadal syahr walam yughfar lahu dzunubu. Maknane dos pundi? Tiyang sing diparingi kesempatan Allah petuk kalih bulan suci Ramadan tapi dheweke sembrono, faqassara fil ibadah wa taubah. Wong sing diparingi umur petuk kalih bulan suci Ramadan kok dheweke sembrono ndak gelem ngibadah, mboten purun tobat saking kesalahan-kesalahanipun sampai entek bulan Ramadan walam yughfarlah dzunubu, dosa-dosane kok mboten disepuro kalih Allah, niku tondo nek tiyang kala wau ditebihne saking rahmati Allah. Niki dongane malaikat Jibril alaihissalam, Kanjeng Nabi jawab amin. Ila muga-muga kula jenengan sami mangke nek telas Ramadan Bapak Ibu nggih, muga-muga sesarengan kalih dosa kula jenengan sami disepuro kalih Allah. Allahumma. Lajeng yang kedua, amin sing nomor kalih dos pundi?
Qala sallallahu alaihi wasallam falamma raqibtu saniyah qala Jibril ba'uda man dzukirta indah falam yusalli alaik. Ya Rasulullah, muga-muga adoh saka rahmati Gusti Allah. Siapa? Orang yang dibacakan namamu di depannya wahai Nabi, kok dheweke ra gelem maca selawat. Niku tondo nek dheweke tebih saking rahmati Allah. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Jibril ndonga ngoten Bapak Ibu, tiyang sing diwaoske nama Nabi Muhammad kok dheweke mboten purung mau selawat, niku tondo dheweke didohne saka rahmati Allah. Niku dongane malaikat Jibril. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad jawab amin. Amin. Ai ba'uda man dzukirta inda falam yusalli alaik. Kemudian amin sing nomor 3 napa? Falamma raqibtu saniyah salisah, ketika kula minggah dateng tangga mimbar sing nomor 3, malaikat Jibril ndonga malih. Qala Jibril ba'uda man adraka abawaihil kibar indahu au ahaddahuma falam yudkhilahul jannah. Wahai Nabi Muhammad, didohne saka rahmati Allah malih sinten? Seorang anak yang kedua orang tuanya atau salah satu nipun taksih sugeng, tapi kok tiang sepuhipun boten saged nglebokne anak niki wau dateng surgane Allah, iku tondo anak niki wau didohne saka rahmati Allah. Aili taksirihi fi haqqihima. Kenging nopo wong tuane taksih sugeng kok wong tuane mboten saged nglebetaken surga piyambake, wong tuane mboten saged dadi sebab mlebu swargane piyambake, krana anak niki sembrono anggenipun bakti dhateng tiyang sepuhipun. Mula Bapak Ibu Masya Allah ngertos dawuhipun Kanjeng Nabi niki kalih dongane malaikat Jibril Pak. Ketika tiang sepuh kalih kula taksih sugeng, nek sik sugeng atau salah satunya itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sing diparingke datang kita. Berbaktilah, berbaktilah, berbaktilah kepada orang tua. Sebab nopo? Itu adalah sarana ingkang dipun paringaken Allah datang kita supados kita saged mlebu surga lantaran bakti kepada kedua orang tuanipun. Kalau sampai tiang sepuh sampun sedo, apakah kita ndak wajib bakti? Kata Imam Haddad dalam kitab Nasihuddiniyah, tetap kula jenengan sami wajib bakti Pak. Senajan umpama wong tua kita sampun wafat. Bagaimana cara baktine nek wong tua kita sampun wafat? Kata Imam Haddad, siji dongakno. Bar salat di Fatihai tiang sepuhipun sing pun sedo. Sing nomor kali menawi kagungan rizki, sedekahlah untuk kedua orang tua kita. Kemudian hak-haknya mungkin tiang sepuh hakipun nopo kita laksanakan. Sederek-sederekipun tiang sepuh ojo sampai kita putus. Itu cara bakti kita kepada orang tua sing sampun situ. Tapi kalau orang tua kita taksih sugeng, maka berbaktilah. Maka semakin kita bisa berbakti kepada orang tua, maka semakin mudah surga kita raih. Mugi-mugi keberadaan orang tua kita, keberadaan bulan suci Ramadan menjadikan kita sedoyo umat atau hamba-hamba yang dicintai Allah, sehingga akhiripun kita sedoyo binjing wonten akhirat dipun lebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu, dados nalikane kita sedoyo diparingi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan Pak, kok sampai mangki Ramadan telas dosa-dosa kita mboten disepuro, iku tondo nek kula jenengan sami ini bermasalah. Berarti kita rodok ditebih nih kira-kira kalih rahmati Allah. Ditebihaken. Mula ngantos didhawuhaken dalam salah satu kitab, idza zahabat Ramadan bakatis samawatu wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammad. Nalikane bulan Ramadan telas, nek wis Ramadan pun ajeng telas menika, niku langit nangis,
bakatis samawatu, 7 lapis langit niku nangis, wal ardu, bumi yang kita injak juga menangis, wal malaikatu, malaikat-malaikate Allah sedoyo sami nangis. Dadi nek Ramadan sampun telas niku langit nangis, bumi nangis, malaikat-malaikatin Allah ugi nangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammad. Krono ilangipun Ramadan niki persasat, musibah, bencana bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ilangi Ramadan kok dianggap musibah, Pak? Krono di bulan Ramadan niki Allah Ta'ala mencurahkan rahmatipun. Allah Ta'ala mencurahkan anugerahipun. Nggih, ibadah di bulan Ramadan pahalane dilipat gandakan, ditikel-tikelke sing boten enten di selain Ramadan. Ngantos-ngantos dipun dawuhaken bau mulut ngapunten ababe wong poso. Abab niku mboten apik asline, Pak. Tetapi kalau sudah nisbatnya dengan puasa dadi mulya. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Bau mulut niku abab wong poso. Niku di hadapan Allah langkung wangi tinimbangane minyak kasturi. Minyak kasturi niku jenis minyak sing paling wangi zaman rumiyin menurut orang Arab. Paling wangi-wangine minyak ya minyak kasturi. Tetapi wangine minyak kasturi niki sik kalah kalih bau mulut orang yang puasa. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya Ramadan. Perkara sing asline mboten mulya. Abab niku mboten mulya asline. Tetapi ketika sambung dengan Ramadan, sambung dengan puasa dadi mulya. Ini menunjukkan betapa agungnya puasa Ramadan menika. Betapa agungnya puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking hadis niki Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam, beliau mengatakan ngeten, hadis ini jangan dipahami berarti wong Islam niku diajak untuk mboten resikan mboten, Pak. Ini adalah satu ungkapan untuk menunjukkan betapa agungnya Ramadan. Artosipun kalau bau mulut orang yang puasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak kasturi, lalu bagaimana dengan ibadahnya orang yang puasa? Bagaimana dengan sholatnya orang yang puasa? Bagaimana dengan zikirnya orang yang puasa? Bagaimana dengan baca Qur'annya orang yang puasa? Bagaimana dengan iktikafnya orang yang puasa? Bagaimana dengan sedekahnya orang yang puasa? Kias aulawi yang ingin disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Nek bau mulut abab orang yang puasa sing asli nih mboten apik, tapi disambung nih ketika sambung dengan Ramadan, sambung dengan puasa dadi mulya. Lalu bagaimana sesuatu sing dzatiyahipun pun mulya? Ibadah, salat, nggih, jamaah, zikir, baca Quran, sedekah. Kalau dia dalam keadaan puasa, bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mula kula mboten gumun, Pak, ketika ada dawuh dalam salah satu kitab didawuh nih, man hadoro majlisal ilmi fi Ramadan kataballah ta'ala bi kulli qadamin ibadatasana. Sapa wonge gelem teko sinten tiyangipun purun dugi fi majlisil ilmi, majlisal ilmi fi Ramadan, datang di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka kataballah ta'ala bikulli qadamin ibadatasana, setiap langkah kakinya bakal diparingi balesan kali Allah Ta'ala kados ngibadah setahun. Jadi kula jenengan sami di bulan suci Ramadan gelem melangkahkan kaki ini menuju majelis ilmu, maka setiap langkah, Pak, Allah akan memberikan kemuliaan balasan, diparingi pahala kados ngibadah setahun. Allahumma. Kenapa? Karena hubungannya dengan Ramadan, hubungannya dengan bulan yang mulia.
Lawang bau mulut orang yang puasa kalau sudah urusannya karo poso Pak, jadi mulya. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang aslinya pun mulya, golek ilmu, datang di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, subhanallah. Bagaimana kalau orang datang untuk sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan? Lawang di luar Ramadan mawon loh, jamaah subuh niku Kanjeng Nabi sampai dawuh, andaikan umat kula niki ngertos kemuliaane jamaah subuh lan jamaah isya Pak, la atauhuma walau habwan, pasti kata Rasulullah umatku niku kabeh bodoh gelem teko neng masjid, datang dari rumahnya meskipun berangkang. Itu kalau ngerti. Ini di luar Ramadan. Bagaimana kalau ibadah itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan? Maka Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kita sedaya enjing menika dimulyakne Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita sedaya dimulyakake Allah. Kita ndak bisa, ini bukan karena kehebatan kita mboten. Ini bukan karena usaha kita, jane mboten. Sejatine kula jenengan sami ditekakne wonten mriki untuk sholat subuh berjamaah, zikir berjamaah, ngaji bareng ngeten niki, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Niki sedaya pitulungi Allah taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mila kewajiban kita nalikane kita ditakdirke Allah digampangke nglakoni perkara sing sae, terutama di bulan suci Ramadan menika, maka bersyukurlah kepada Allah, matur nuwun ning Gusti Allah. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, dados saking hadis menika bahwa ketika hilang bulan suci Ramadan, langit nangis, bumi nangis, malaikat-malaikate Allah nggih nangis musibatan li ummati Muhammad. Nangisi mereka itu krono nganggep musibah yang mengenai kepada kita. Karena ilangi Ramadan berarti persasat, ilangi rahmati Allah. Seakan-akan ngoten, rahmati obral, rahmat Gusti Allah sampun balik malih. Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala niki obral maghfirah, obral pengapura Pak. Mula didhawuhaken nalikane wong niki wau gelem poso Ramadan dengan dasar iman, ngarep-ngarep ridhani Allah, di sepura dosane. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge malih gelem salat tarawih di bulan Ramadan istiqomah, di sepura dosa-dosane. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge malih di bulan suci Ramadan gelem maringi buka daharan buka kangge wong poso, maka ketahuilah dia akan mendapat pahala orang yang diberi buka kolowau, dan hal itu menjadikan sebab dia diampuni dosa-dosanya. Jadi maringi buka, sedekah kepada orang yang puasa niku menjadi sebab dheweke di ngapura dosa-dosane kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika mendengar dawuh ngoten niku, para sahabat Nabi tangklet. Jadi ciri khasis para sahabat niku Pak, ketika angsal napa niku wejangan saking Kanjeng Nabi, sesuatu kemuliaan mesti pengen Pak. Tapi lek urusane paring buka, itu yang terlintas dalam benak para sahabat, berarti nek buka niku kudu sing enak-enak, kudu nasi dan sebagainya. Lajeng para sahabat keadaannya kan kata sing melarat para sahabat menika. Maka akhirnya para sahabat matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mboten sedaya kita niki sugih Kanjeng Nabi. Mboten sedaya kita niki mampu memberi buka puasa. Dos pundi padahal kita kepingin kemuliaan menika ya Rasul. Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, ndak usah susah. Allah akan memberikan pahala yang besar itu bagi orang yang memberi buka puasa, walau meskipun hanya dengan seteguk air, meskipun hanya dengan sebutir kurma, meskipun hanya dengan seteguk laban. Jadi kula jenengan sami bisa memperoleh kemuliaan memberi buka orang yang puasa itu hanya dengan
sepotong kurma. Sepotong kurma, Pak, atau dengan seteguk air, atau seteguk laban. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, mila saking menika panteslah kalau malaikat Jibril sampai ndonga ngoten, Pak. Nggih, wahai Nabi Muhammad, didohne saka rahmat panjenengan. Wong sing diparingi kesempatan teko bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosane kok ndak disepuro. Kenapa? Keranten dengan datangnya Ramadan, asalkan ada kemauan pada diri kita untuk beribadah, Pak, gampang dosa disepuro kali Allah. Kesempatan salat tarweh disepuro dosane. Poso Ramadan disepuro dosane. Maringi buka wong poso disepuro dosane. Jadi obah mawon niku disepuro dosanipun. Dan bahkan setiap hari pada waktu berbuka puasa Allah Ta'ala niki membebaskan orang yang mestine niku wau dheweke pun tertulis naminipun wonten catetane ahli neraka, Pak. Allah bebaske barokah Ramadan. Berapa orang yang dibebaskan setiap hari? Nggih menika 600.000 orang. Satu riwayat mengatakan 60.000 orang. Jadi kula jenengan sami punya kesempatan yang sama, tapi nggih peluange rada abot, Pak niki. Kenapa? Wong sak donya ya to. Wong sak donya itu setiap hari dari bulan suci Ramadan nggih menjelang berbuka puasa menika Allah Ta'ala membebaskan orang yang namanya ampun tertulis iki sok ahli neraka. Catatane ahli neraka apa nenten? Barokah bulan suci Ramadan dibebaskan oleh Allah Ta'ala, dimerdekakan oleh Allah saking neraka. Sebanyak berapa? 600.000 orang setiap harinya. Muga-muga nek nami kula jenengan sami umpami tertulis ning catetane ahli neraka, muga-muga barokah Ramadan niki nama kita sedaya niku dibebaske Allah saking catetane ahli neraka. Allahumma. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, pramila dalam waktu sing kantun kira-kira sedasa, Pak, 9 dinten niki. Monggo nggih. Monggo betul-betul kita maksimal untuk ibadah kepada Allah. Nggih. Kita ojo sampai kita niki sembrono. Kita jangan sampai sembrono, dereng mesti Ramadan yang akan datang kita taksih gesang. Urung mesti, Pak. Mula kesempatan Allah sing taksih wonten menika monggo kita gunakan saestu kangge ngibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Nek tiang-tiang rumiyin, tiang-tiang soleh zaman rumiyin diterangni dalam kitab Risalatul Muawanah Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Beliau menceritakan kebiasaane wong-wong soleh biyen niku nek nyambut damel niku 11 bulan, Pak. Sawal sampai Ruwah. Niku nyambut damel golek rizki. Kemudian bulan Ramadan itu total untuk akhirat, total untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghasilan nih 11 bulan niki didamel ibadah pada bulan suci Ramadan. Niki kula nyeritakne tiang-tiang riyin diceritakan dalam kitab Risalatul Muawanah. Tetapi bukan berarti kulon jenengan sami berarti lek ngono nek Ramadan kita ndak boleh bekerja. Boleh, silahkan bekerja, tapi satu diniati ibadah datang Allah Ta'ala. Sing nomor loro, ketika kita bekerja jangan sampai pekerjaan kita mengganggu ibadah puasa. Ojo sampai awake dhewe mergo nyambut gawe di bulan suci Ramadan golek nafkah, ojo sampai nyebabne poso kita terganggu. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai menyebabkan puasa kita terganggu. Jangan. Eman-eman kalau kita sibuk mencari rezeki di bulan suci Ramadan kok sampai nyebabne poso kita sampai terganggu. Itu eman-eman, Pak. Nggih. Jadi jangan sampai, monggo kita kalau yang punya sing gadah sabin pergi ke sawah, sing duwe toko kita datang ke toko kita. Untuk bekerja silahkan, karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh, tolabul halal faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Golek rizki sing halal niku diwajibkan bagi setiap orang muslim lanang lan wedok. Mula ngapunten, sampai di dalam kitab Hikam Al-Ata'iyah Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari
Beliau mengatakan, iradatuka atajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kepinginanmu, nggih, kepinginan kita sedaya pengen ngibadah tok ra gelem nyambut gawe, padahal kita duwe anak bojo. Allah menempatkan kita kepada makom asbab, makom golek sandang pangan, mergo ngopeni anak bojo kok ora gelem nyambut gawe. Akhirnya putra-putrane keliliran mau ngibadah tok. Kata Syekh Ibnu Athaillah napa? Minasyahwatil khafiyah. Kepinginan ngibadah niku sejatine hawa nafsu yang tersembunyi. Tapi sewaliipun barang siapa yang oleh Allah sing kepingin nyambut damel tok, waman aradal asbab ma'iqamatillah iyyaka fitajrid in khidadun anil himmamil aliyah. Tapi sewaliipun sinten tiyangipun kok kepingin nyambut gawe terus, awan bengi esuk sore nyambut gawe terus, padahal Gusti Allah Ta'ala manggekni dheweke teng makom tajrid, makom untuk ibadah, itu in khidadun anil himmamil aliyah. Nah niki titik temune dos pundi? Sing siji ngibadah terus ra gelem nyambut gawe padahal dheweke ngopeni anak bojo, iki ya salah, ndak pas. Kemudian sapa wonge sing golek sandang pangan tok, ra gelem ngibadah, keliliran ngibadahipun, iki penurunan dari cita-cita yang luhur. Terus sing bener wong niku kudu piye? Dawuh menika dijelaske dalam kitab Tanwirul Qulub, dijameaken dos pundi? Intine menungso niki kudu roh makome dewi-dewi. Istaqim kama umirta. Al khairu ma yakhtarullah lak la ma takhtar. Jadi istaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalek kula jenengan sami makomi makom apa ngoten nggih. Lah awake dhewe duwe anak bojo, berarti secara ndak langsung Allah manggekne kita ning makom kasep. Berarti kon nyambut gawe. Tapi orang yang ngapunten sing ndak duwe anak, ra duwe bojo, kemudian dheweke umpama ra duwe bondo napa-napa, dheweke mboten susah, saged piyambake teng makom tajrid. Ora usah nyambut gawe tok, mung ibadah tok. Kemudian orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, berarti dia ditempatkan Allah dipanggekne ning makom taklim, kon mulang. Maka ibadah yang paling baik setelah ibadah yang wajib adalah mengajar. Kalau orang yang belum punya ilmu, Allah menempatkan dia kepada makom muta'alim. Berarti setelah ibadah yang wajib, yang bagus bagi dirinya itu adalah belajar. Artinya setiap orang itu punya makom sendiri-sendiri, dipanggekne Allah dewi, dan kita sedaya ini kedah manut dateng Allah Ta'ala. Didhawuhaken al khairu ma yakhtarullah lak, perkara sing apik niku napa sing dipilih ke Allah kagem kita, la ma takhtar, duduk pilihan kita piyambak. Tiang sing diparingi Allah Ta'ala ditempatkan kepada makom, misali krana duwe anak bojo dipanggekne ning makom kasep nyambut gawe, kok dheweke ra gelem nyambut gawe malah ngibadah akhiripun anake keliliran, oh berarti dheweke gadur ndak manut kersaning Gusti Allah Subhanahu dan seterusnya. Mila saking meniki kita sedaya ngertos, berarti nyambut gawe itu adalah bagian dari ibadah dengan syarat sing penting penggaweane halal. Sing nomor loro, ketika bekerja niatilah golek rezeki sing halal. Sing nomor 3, ojo sampai ganggu ibadah. Maka kalau kita bekerja di bulan suci Ramadan silahkan, tetapi jangan sampai pekerjaan kita menika nyebab nih poso kita terganggu, jangan sampai. Nggih, mila Bapak Ibu, dengan cara begitu insya Allah kita sedaya niki akan jadi orang-orang yang beruntung. Keluar dari bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua, Pak, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sejatinya bukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepentingan Allah, bukan. Tetapi kepentingan kita, karena kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ngapunten, kita kedah mangertos awake dhewe salat, awake dhewe poso Ramadan, kita sedekah, kita haji umroh dan seterusnya. Ini bukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepentingan kita piyambak. Keranten nopo? Keranten kita sedaya kepingin oleh rahmati Allah. Kita sedaya kepingin mlebu datang surganipun Allah Ta'ala. Dan jalan tiket menuju rahmat dan surgani Allah adalah ibadah-ibadah tersebut. Mila ini kedah kita sadari. Mula ketika datang bulan suci Ramadan, Allah mewajibkan datang kita poso ngeten niki, monggo nggih kita syukuri, ini adalah kendaraan menuju rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh senang hati, dengan penuh kegembiraan kita lakukan puasa Ramadan niki sampai telas, dengan harapan dengan begitu lantaran kita melakukan puasa menika ini kita di kendaraan saestu menuju surgane Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, di dalam puasa Pak ternyata kata sangat manfaatipun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan datang kita kon poso Ramadan niku kuatah sangat manfaatnya ternyata. Manfaat untuk kita. Apa manfaatnya? Ada manfaat yang kembali kepada rahmati Allah. Ada manfaat yang kembali kepada sosial. Dan ada manfaat yang kembali kepada kesehatan kita. Maka kalau manfaat yang kembali kepada sosial, subhanallah, dengan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajak kita semuanya masuk di dunianya orang-orang miskin. Maka termasuk syariat puasa, kenapa? Gharsur rahmah bitarikin amaliyin fi qulubil aghniya nahwa fuqaraihim. Jadi puasa itu ingin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menanamkan di dalam hati kita rasa kasih sayang, welas asih di hatinya orang-orang kaya supaya dia bisa berbagi dengan orang-orang miskin. Maka puasa menika bukan hanya sekedar teori, boten. Jadi poso niki boten teori, tapi praktek, Pak. Kita niki lek misale boten nanti poso nggih. Kita kaya, lalu ndak pernah puasa, kita ndak akan pernah ngerti dos pundi rekasane wong melarat. Lek namung nyawang tok kok kaduan, ndak akan bisa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menanamkan dalam hati kita rasa kasih sayang kepada orang fakir miskin. Dengan apa? Dengan kita semuanya diperintah untuk lapar, untuk tidak makan. Mulai subuh sampai maghrib itu cukup sebagai tarbiyah kepada kita, pembelajaran betapa rekosone wong-wong melarat niku, betapa rekasanipun orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga diharapkan setelah Ramadan, kalau memang Allah memberikan keberkahan kepada puasa kita, pasti muncul di dalam hati kita kasih sayang kepada sesama. Ini yang diharapkan dari puasa. Jadi puasa itu mengajak kita untuk memiliki kasih sayang kepada sesami, sehingga akhirnya bisa berbagi. Kalau kita sudah punya kasih sayang, dalam hati kita enten welas asih, apa yang terjadi? Kita akan diwaasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Nek bener kula jenengan sami duwe kasih sayang kepada sesama, niscaya Allah Ta'ala akan menyayangi kita. Coba ingat dalam kitab Nasha'ihul Ibad diterangni, Imam Ghazali diangkat derajati di ngapura dosa-dosane gara-gara welas kalih laler. Imam Ghazali welas kalih laler. Kemudian Imam Sibli diangkat derajatnya kalih Allah di ngapura dosa-dosane gara-gara welas kalih kucing alit, hirotan sohirotan. Welas kepada makhluk Allah, kewan mawon, jadi sebabnya dirahmati Allah. Lalu bagaimana kalau welas kepada manusia? Bagaimana kalau kita welas kepada manusia? Maka juga ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita dalam hadis niku, seorang wanita niku abidah, soimah, nek awan poso, dalu ahli tahajud, seorang wanita
tapi dalam hatinya tidak punya kasih sayang. Dia itu kejam. Duwe kucing dikurung kucing niku mboten diparingi dahar hatta matat sampai akhirnya kucing niku mati. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah, kalau malam ahli tahajud, kalau siang ahli puasa, tapi kejam, tidak punya kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala. Duwe kucing dikurung sampai mati. Bagaimana orang ini ya Rasul? Kata Nabi, innaha finnar. Wanita itu akan masuk neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kasih sayang ini Bapak Ibu yang akan membawa kita semuanya memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa melatih kita memiliki sifat jujur, Pak. Jujur atau asidku itu adalah satu dari sekian banyak sifatnya Nabi, para Rasul, para Nabi. Orang yang jujur itu akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini melatih muraqabatullah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah, Pak. Jadi tarbiyai poso niku mengajak kita untuk muraqabah. Apa muraqabah? Perasaan, kesadaran dalam hati dimanapun kita berada diawasi oleh Allah. CCTV-nya Allah 24 jam. Senajan listrik mati, tetap Allah mengawasi kita. Senajan kita ndelik neng jero rong paribasan, Allah selalu mengawasi kita. Antak budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarab. Coba kita angen-angen nalikane kita niki wonten griya. Kita di rumah kita jam 12 awan nggih, panas ngentak-ngentak. Kita berada di kamar kita tutup, kemudian pintu depan juga kita tutup. Kita berada di rumah, di kamar. Di situ banyak makanan. Apakah kita akan makan? Boten. Kalau kita punya iman, kita merasa Allah selalu mengawasi kita, meskipun orenek sing nyawang, Allah selalu mengawasi. Akhirnya kita ndak makan, kita ndak minum, kita ndak mengkonsumsi apa yang ada ini. Senajan menungso renek sing ngerti. Ini artinya apa? Puasa itu mengajak kepada kita, melatih kepada kita sifat muraqabah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah. Kalau perasaan ini, sifat ini sudah menancap di dalam hati kita, berarti kita sudah masuk dalam gulungan ini pun ihsan al-muhsin, orang-orang yang dalam hatinya ada ihsan. Antak budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Niki jenenge maqam musyahadah, fa illam takun tarah fa innahu yarab. Apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok, yakinlah dimanapun kamu berada Allah selalu melihat kita. Ini yang akan dilatih dari puasa ini, sehingga diharapkan kalau puasa kita ini barokah Bapak Ibu, setelah keluar dari bulan suci Ramadan, manusia kita semuanya akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jadi di samping punya kasih sayang, kita akan keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang jujur. Ini yang diharapkan dari puasa. Kemudian napa malih? Puasa mengajak kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian semua berpuasa seperti halnya puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau puasa sudah menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, apa yang terjadi? Kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka kita akan disiapi oleh Allah Ta'ala surga kelak di akhirat. Maka inilah beberapa manfaat dari puasa. Di samping niku Bapak Ibu, puasa juga melatih, menjadikan kita jadi orang yang sehat jasmani juga sehat rohani, sebagaimana dawuh Nabi Muhammad, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan leres-leres, dosa-dosa kita disepuro kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wis mugi-mugi kita ndonga sarengan Bapak Ibu nggih, Ramadan sing kirang sedasa dinten menika mugi-mugi kita sedaya saestu angsal kawelasanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita dipun tampi dening Allah, sedaya kelepatan kita, dosa-dosa kita di ngapura kali Allah Ta'ala, sehingga akhirnya Ramadan ini menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.